Sobat Hijau Indonesia, selamat datang di podcast Suara Rimba Nusantara. Persembahan dari peserta Latsar CPNS Kementerian Kehutanan. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh dengan makna dengan tema visualisasi bangsa yang dapat mengunggah rasa cinta tanah air dan bangsa dalam semangat kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Baik, saya Dian Permata. Saya akan membuka obrolan kali ini. Hari ini saya tidak sendirian. Ada 4 rekan saya yang siap berbagi pandangan dan pengalaman mereka. Yuk kita mulai perkenalan dulu. Oke. Dari saya, nama seperti yang saya perkenalkan tadi, saya Dian Permata Apriliana Dewi, ASN Pranata Komputer di Balai Taman Nasional Baluran. Sebagai Pranata Komputer, saya mengelola sistem informasi dan data digital di lingkungan kerja kami. Buat saya, teknologi bukan hanya soal aplikasi dan jaringan, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menampilkan wajah Indonesia yang lebih modern, transparan, dan berintegrasi melalui digitalisasi. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan rekan-rekan kita, yaitu yang pertama Kak Misbah. Halo Kak Misbah, mohon untuk memperkenalkan diri. Ya, makasih Mbak Dian. Halo semua, nama saya Muhammad Misbah Surur. Saya adalah ASN dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang bertugas sebagai humas. Tugas saya adalah menyebarkan informasi positif dan membangun citra positif tentang instansi kami. Lewat media sosial, saya ingin menampilkan betapa luar biasanya Indonesia dalam menjaga lingkungan dan menjaga hutan kita. Makasih, Mbak. Oke, terima kasih Kak Misbah. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan rekan kita selanjutnya, yaitu Kak Agustina. Silakan Kak Agustina. Halo Kak, saya Agustina Maya, saya ASN di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, bertugas memastikan keuangan negara dikelola dengan tertib, efisien, dan transparan. Oke, terima kasih Kak Agustina. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan rekan kita, yaitu Kak Wardatun. Silakan Kak Wardatun. Halo, nama saya Wardati Nafisa dengan jabatan Medik Veteriner Ahli Pertama di BKSDA Yogyakarta. Saya bertugas menangani kesehatan satwa liar di unit perlindungan satwa Bundar Yogyakarta. Setiap kali saya berhasil melepas liarkan satwa yang sudah sehat kembali ke habitat aslinya, saya merasa sedang berkontribusi pada citra Indonesia sebagai bangsa yang bertanggung jawab terhadap warisan alamnya. Terima kasih Kak Wardatun. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan rekan kita, yaitu Kak Ian. Silakan Kak Ian. Halo, apakah terdengar? Dengar ya. Halo, perkenalkan namaku Aulis Gita Ardianto, bisa dipanggil Ian. Saya bekerja sebagai pengendali ekosistem hutan ahli pertama di Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik. Sebagai pengendali ekosistem hutan ahli pertama, saya banyak berkoordinasi dengan KSDAE, UPT KSDAE, dan banyak belajar tentang betapa kayanya SDA di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ian. Nah, sebelum kita Ya. masuk ke rutinitas masing-masing, saya ingin dengar dulu nih pendapat kalian. Menurut teman-teman, apa sih sebenarnya makna dari visualisasi bangsa? Aku pengen dengar dari Kak Misbah dulu nih. Silakan Kak Misbah. Oke, makasih. Sebagai humas itu tugas saya memvisualisasikan identitas bangsa melalui komunikasi publik. Contohnya itu seperti video edukasi lingkungan gitu, Mbak. Tujuannya simpel agar kita, tujuannya agar kinerja kita sebagai pemerintah yang akuntabel bisa diterjemahkan menjadi visual yang membangkitkan rasa bangga di tengah publik. Mungkin itu, Mbak, dari saya. Oke, terima kasih Kak Misbah. Selanjutnya aku pengen dengar nih tanggapan dari Kak Agustina. Silakan Kak Agustina. Wah, boleh. Buat saya, cara paling gampang melihat seperti apa negara kita itu ya dari laporan keuangannya yang terbuka. Kalau rakyat bisa jelas melihat uang negara dipakai kemana, seperti buat konservasi, sekolah, atau masyarakat, pasti ada rasa bangga. Itu udah bukti nyata kalau pemerintah kita itu bersih. Oke, terima kasih Kak Agustina. Selanjutnya saya pengen dengar nih tanggapan dari Kak Wardatun nih. Silakan Kak Wardatun. Kalau di dunia konservasi, visualisasi bangsa terlihat dari cara kita memperlakukan satwa liarnya. Saat masyarakat melihat dokumentasi penyelamatan satwa liar, itu menunjukkan bahwa bangsa ini punya empati dan tanggung jawab terhadap alamnya. Oke, terima kasih Kak Wardatun. Selanjutnya saya juga pengen dengar nih tanggapan dari Kak Ian.
Silakan Kak Ian. Oke, kalau menurut saya, visualisasi bangsa itu tercermin dari keragaman biodiversitasnya yang terjaga dan pemanfaatannya. Tumbuhan dan satwa yang lestari itu adalah cerminan dari bangsa yang hidup berdampingan dengan alam, sebagaimana kita sebagai bangsa Indonesia. Seperti itu, Mbak Dian. Oke, terima kasih Kak Ian. Wah, keren banget nih. Jadi visualisasi bangsa nggak cuma soal gambar atau simbol ya, tapi juga cermin dari perilaku dan hasil kerja kita sebagai ASN yang mencintai tanah air. Oke, sekarang saya pengen tahu nih gimana rutinitas kalian sehari-hari bisa dikaitkan dengan tema kita hari ini, yaitu visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Oke, saya pengen dengar pendapat dari Kak Misbah deh. Silakan Pak Misbah. Ya, boleh. Makasih, Mbak. Kalau saya itu kegiatan rutinnya itu mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan konservasi. Tujuannya itu sederhana, agar masyarakat bisa melihat Mbak, kinerja ASN kita tuh bukan hanya kerja di kantor, tapi juga di tengah masyarakat dan tengah alam. Itu merupakan bagian yang saya ambil untuk membangun rasa bangga terhadap bangsa kita ini, Mbak. Gitu. Oke, terima kasih Kak Misbah. Selanjutnya saya juga pengen dengar nih tanggapan dari Kak Agustina nih. Silakan Kak Agustina. Baik, Kak. Sehari-hari rutinitas saya memang enggak jauh-jauh dari ngawasin dan ngurusin laporan keuangan negara, terkhususnya itu di unit tempat saya bekerja. Kelihatannya sih cuma urusan administrasi, tapi di situ loh nasionalisme kita diuji. Kalau keuangannya rapi, program lingkungan pasti jalan mulus, dan hasilnya langsung dinikmati masyarakat. Jadi, transparan itu juga cara kita cinta sama negara. Oke, terima kasih Kak Agustina. Selanjutnya saya juga pengen dengar nih pendapat dari Kak Wardatun nih. Silakan Kak Wardatun. Di sini saya sering memeriksa, menangani, dan monitoring satwa transit dan pelepas liaran. Setiap kali saya melihat satwa liar tersebut, saya merasa tidak hanya bekerja untuk lingkungan, tetapi juga menjaga wajah dan harga diri bangsa di mata dunia. Oke, terima kasih Kak Wardatun. Selanjutnya saya juga pengen dengar nih pendapat dari Kak Ian. Silakan Kak Ian. Oke, kalau saya sih sekarang sering bantu input data usulan kota tangkap, memastikan pemanfaatan TSL nasional, dan juga lapor ke site sekretariat. Itu capeknya luar biasa. Tapi justru di situ letak pentingnya cinta tanah air. Karena kalau nggak cinta, mana mau kita ini kan memproses semua itu. Mana kuat kita kalau ditawar mahal nih sama pihak luar. Oleh karena itu, menurut saya sih cinta tanah air itu penting ditanam di profesi seperti kita ini. Begitu. Oke, terima kasih Kak Ian. Kalau dari saya, setiap kali membuat sistem data konservasi, saya merasa berkontribusi menciptakan wajah Indonesia yang transparan dan modern. Lewat teknologi, kita bisa memperlihatkan data kondisi hutan secara real time, dan itu bentuk visualisasi digital bangsa kita yang maju. Oke, kita semua ASN baru yang baru mengamalkan nilai berakhlak dengan semangat dengan kita punya hashtag bangga melayani bangsa. Nah, bagaimana nih nilai-nilai itu kalian terapkan di rutinitas kerja kalian? Saya pengen dengar pendapat dari Kak Misbah nih. Silakan Kak Misbah. Makasih Mbak Dian. Nilai berakhlak yang paling penting mungkin bagi saya itu yaitu nilai adaptif dan kolaboratif ya. Adaptif kenapa? Karena sosial media itu dunia yang sangat dinamis, perubahannya sangat cepat. Dengan tren-tren barunya maka kita harus cepat gitu Mbak, agar memastikan informasi kita tuh tercapai dengan efisien dengan tren terbaru ini. Kolaboratif sendiri itu penting kenapa? Agar cakupan informasi kita bisa terjangkau lebih luas di tengah masyarakat, yang harapannya informasi yang kita sampaikan menjadi lebih impactful dan bermanfaat bagi masyarakat gitu Mbak. Oke, terima kasih Kak Misbah. Selanjutnya saya juga pengen dengar nih pendapat dari Kak Agustina. Silakan Kak Agustina. Kalau dari saya sih sangat memegang teguh nilai akuntabel dan loyal. Intinya semua uang negara dari receh sampai besar harus bisa dipertanggungjawabkan. Nggak boleh ada yang diselewengkan. Kalau keuangan kita clear dan bersih, masyarakat otomatis akan percaya penuh. Kepercayaan itulah yang bukti nyata pelayanan kita dan bentuk loyalitas tertinggi untuk kemajuan bangsa. Oke, terima kasih Kak Agustina. Selanjutnya saya juga pengen dengar nih pendapat dari Kak Wardatun. Silakan Kak Wardatun. Sebagai medik veteriner, saya menerapkan nilai harmonis.
Saya bekerja bersama tim lapangan, masyarakat, dan lembaga konservasi. Kolaborasi itu penting untuk menjaga kelestarian alam dan menunjukkan bahwa ASN siap melayani dengan hati. Oke, terima kasih Kak Wardatun. Selanjutnya saya juga pengen dengar nih pendapat dari Kak Ian. Silakan Kak Ian. Mungkin kalau buat saya tuh yang paling kerasa kolaboratif ya, karena kerjaan saya itu sering melibatkan banyak pihak. Jadi penting nih buat saling bertukar informasi, bekerja sama, dan disitulah letak sinergi dari cinta tanah air yang saya amalkan begitu. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Kak Ian. Luar biasa sekali ya dari semua tanggapan, kita bisa melihat bagaimana nilai berakhlak dari semangat bangga melayani bangsa, benar-benar hidup dan dalam setiap profesi ASN. Dengan bersikap adaptif, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif, kita bukan hanya bekerja tetapi juga menanamkan cinta tanah air lewat tindakan nyata. Baik, sahabat hijau Indonesia, tak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Semoga obrolan kita tentang visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa bisa menginspirasi kita semua untuk terus berbuat nyata bagi Indonesia. Mari bersama kita menjaga alam, melestarikan hutan, dan wujudkan bangsa yang berintegritas serta berakhlak. Sampai jumpa di lain waktu, tetap semangat dan tetap cinta Indonesia. Terima kasih.